Minum dulu ya. Minum dulu. Minum. Nih. Nah, perkenalan dulu ya. Ini siapa? Namanya Nia Indriani. Nia Indriani. Kelas berapa? Kelas 10 IPA 5. 10 tahun. Sudah kenal dengan ibu? Belum ya. Nama ibu Melda Cici Fitriana, biasa dipanggil Ibu Cici. Nah, ibu di sini kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, program studi bimbingan dan konseling semester 7. Nah, di sini ibu sedang melaksanakan PLP 2 di SMA Negeri 3 Metro. Nah, di sini ibu juga sedang melakukan menjadi guru BK, belajar untuk menjadi guru BK. Ada yang ditanyakan? Enggak, cukup ya. Nah, ini rumahnya di mana? Di 28 Purwosari. Di 28 Purwosari. Dekat berarti ya? Iya, dekat. Tadi di sini diantar atau bagaimana? Diantar. Diantar sama orang tua. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Sebelumnya Nia ini sudah pernah melakukan layanan konseling individu? Belum pernah ya? Dulu waktu SMP ya? Belum juga. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya, layanan individu. Sudah tahu belum apa itu layanan konseling individu? Belum tahu ya? Belum. Baik, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi layanan konseling individu ini ada sebuah layanan yang merupakan layanan bimbingan konseling. Nah, tujuannya itu untuk mengentaskan atau memecahkan permasalahan individu klien. Jadi Nia ini nanti mengungkapkan semua permasalahan-permasalahan Nia. Nah, Nia jangan khawatir atas kerahasiaannya, insya Allah akan terjamin kerahasiaannya. Jadi bakal cuma ibu dan Nia aja yang mengetahuinya gitu. Dan Nia harus terbuka, harus menceritakan semua permasalahan Nia. Nia datang ke sini atas dasar kesukaraan atau terpaksa? Kesukaraan ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Tidak. Baik, Ibu jelaskan kembali. Ibu di sini sebagai konselor dan Nia sebagai konseling. Nanti Nia menceritakan permasalahan Nia. Sudah paham sampai di sini? Baik. Dengan adanya layanan konseling individu ini, tujuannya itu adalah untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien. Sebelumnya kita menyepakati waktu terlebih dahulu ya, mau berapa lama kita melaksanakan layanan ini. Kira-kira untuk Nia sendiri ingin berapa lama? 15 menit atau 20 menit? 15 menit aja ya. Baik, untuk 15 menit ke depannya kita melaksanakan layanan konseling individu. Sudah siap? Sudah. Baik, sudah siap. Santai aja ya Nak ya. Siap biasa aja gitu. Nggak usah deg-degan, nggak usah gitu. Baik, Ibu kan kemarin sudah membagikan DCM ya, daftar cek masalah ke peserta didik. Nah, salah satunya ini, Nia sudah mengisi daftar cek masalah? Sudah ya. Nah, Ibu lihat Nia ini sedang mengalami permasalahan mengenai susah untuk bergaul. Benar? Susah untuk bergaul dengan lawan jenis, kemudian tidak suka keramaian. Ya benar? Itu kenapa sih Nak? Kok seperti itu? Apa yang menyebabkan Nia mempunyai hal-hal seperti itu? Coba ceritakan ke Ibu. Kenapa kok nggak suka keramaian, kemudian tidak suka bergaul, itu kenapa? Ya lebih enak sendirian gitu. Lebih enak sendiri gitu, lebih nyaman sendiri. Kalau berteman, temannya nggak banyak, cuma 1-2 orang aja. 1-2 orang. Iya. Gitu. Kalau temannya intens gitu, kalau untuk teman-teman yang lain, misalnya dengan lawan jenis atau laki, kenapa kok enggak? Ya nggak apa, kayak enggak enak aja temannya lawan jenis. Lebih nyamanan dengan yang sama satu jenis gitu. Tetapi Nia apakah akan selalu seperti itu? Misalnya nih kan Nia nyaman hanya dengan yang sejenis saja, teman perempuan saja, tidak laki-laki. Terus kalau misalnya nanti suatu saat Nia harus bekerja kelompok misalnya di sekolah dengan lawan jenis, bagaimana kalau Nia nggak memulai? Harus belajar, berarti Nia ini ingin mempunyai keinginan untuk
berteman dengan lawan jenis. Terus kenapa Naknya ini merasa malu? Kalau ada orang banyak itu kenapa merasa malu? Apa yang membuat Naknya itu malu gitu? Malu takut dilihatin. Malu takut dilihatin. Kenapa kok malu takut dilihatin? Apa yang membuat Naknya itu malu gitu? Kan orang-orang kan malah dengan kita bergaul, dengan kita bersosialisasi dengan orang banyak kan jadi enak untuk kita gitu. Kenapa Naknya Kayak nggak nyaman gitu kalau dilihat. nggak nyaman? Nggak nyamannya tuh gimana? Apa Naknya grogi atau dia grogi gitu ya? Grogi. Sebelumnya atau pernah ada trauma atau gimana kok? Nggak ada. Enggak. Sejak kapan mengalami hal seperti itu? Ya, sejak dulu sih. Sudah lama. Iya. Jadi kalau sama teman-teman atau sama yang lainnya tuh gimana hubungannya? Apa kalau orang baru kenal gitu, ini apa namanya kayak masih malu-malu gitu. Tapi kalau misalkan udah akrab, ya biasa aja main. Oh, berarti kalau dengan orang-orang baru ya, dengan orang-orang baru nanya masih canggung gitu. Kalau sudah kenal, sudah biasa aja. Tapi Nadia merasa diri Nadia itu merasa kayak tidak nyaman atau bagaimana? Kan dengan Nadia tidak suka keramaian, kemudian Nadia juga susah bergaul. Terus misalnya suatu saat nanti ada di Nadia bertemu dengan orang banyak nih, itu kan Nia belum punya percaya dirinya kurang nih. Gimana yang membuat Nia itu harus bisa melaksanakan ini? Merasa gimana gitu? Apa akan terus begitu? Ya belajar untuk percaya diri. Belajar untuk percaya diri. Jadi sudah mulai belajar untuk percaya diri tadi, harus bergaul dengan teman-teman gitu. Berarti selama ini Naknya teman-temannya ada teman-teman cowok gitu? Nggak ada sama sekali. Dari dulu nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Nggak pernah dekat sama ini lawan jenis. Dekatnya cuma temanannya sama anak cewek doang. Begitu ya. Apa itu udah sejak lama? Apa emang bagaimana? Apa emang dari Naknya sendiri yang mau? Emang nggak mau. Memang nggak mau juga. Apa sih yang membuat alasan Naknya itu tidak mau berteman dengan lawan jenis dan malu di depan orang banyak? Emang nggak boleh sih, nggak boleh terlalu dekat Nggak boleh. sama lawan jenis. Nggak boleh terlalu dekat sama lawan jenis. Makanya Naknya menutup untuk ini ya, menjaga diri gitu. Iya. Kalau berteman kayak biasa seperti teman-teman perempuan lainnya gitu, Ya biasa aja, akrab kayak yang lainnya. gitu ya. Tapi sudah pernah mencoba untuk berteman dengan lawan jenis? Ya pernah sih kalau main kayak gitu Ngobrol biasa gitu ya. Yang ngebuat Naknya itu malu di depan orang banyak itu malunya karena dengan laki-laki saja atau semua orang yang Semua baru orang. semua orang Ya. semua orang, jadi setiap ada orang banyak Naknya malu gitu. Kenapa kok bisa malu gitu? Ibu penasaran nih. Tadi kan Naknya di daftar cek masalah Naknya juga merasa malu sama banyak orang, susah bergaul, kemudian sering menyesali diri sendiri. Mungkin apakah dengan kejadian ini Naknya berpikir atau bagaimana dampak dari Naknya berteman atau bersosialisasi dengan lawan jenis itu bagaimana? Nggak ada gitu ya. Jadi memang Iya, emang anaknya pemalu. pemalu gitu ya. Tapi dengan pemalu ini kan Naknya tahu ya, bahwasanya nggak semua kalau kita bisa berteman dengan semua orang itu kan akan memudahkan kita sendiri. Ya, ada nggak sih Naknya keinginan untuk bersosialisasi dengan lawan jenis, kemudian percaya diri dengan orang sekitar gitu, percaya berani untuk tampil di depan gitu? Ingin nggak mempunyai seperti itu? Tapi belum pernah mencobanya. Belum pernah jadi ya. Jadi selama ini teman-temannya cewek semua ya? Iya. Nggak
nggak ada yang cowok gitu. Apa sih yang membuat Nania itu sulit untuk berteman dengan cowok? Dan kan belum pernah mencoba ya, belum pernah mencoba untuk berteman itu kenapa? Ya karena dilarang sama orang tua. Oh, dilarang orang tua. Selain dilarang orang tua, Nggak ada. tapi kalau dalam diri Nania sendiri bagaimana? Apakah memang ingin sekali mempunyai teman cowok atau bagaimana? Teman sih teman biasa ya mau ada teman. Kalau aku cuma sebatas teman biasa, tapi memang itu yang di dalam diri Nania sendiri itu memang sudah benar-benar seperti itu. Kalau misalnya ke depannya Nania, berarti gini ya, ke depannya Nania kan akan, kalau misalnya akan melakukan seperti ini lagi, susah juga untuk diri Nania sendiri kan? Karena semua orang itu kan pasti ini mempunyai banyak teman, sehingga kita juga mudah untuk bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu, tidak malu dengan orang-orang. Kalau Nania terus-terusan seperti ini kan tidak baik untuk Nania. Kira-kira bagaimana? Apakah akan selalu seperti itu atau ingin mempunyai perubahan di dalam hidup Nania? Perubahan. Ingin mempunyai perubahan gitu ya, baik ibu tangkap di sini berarti permasalahan itu susah untuk bergaul, terutama dengan lawan jenis gitu, dan malu di depan orang-orang banyak. Iya. Kira-kira tindakan yang akan Nania lakukan apa nih? Nania sudah tahu kekurangan Nania bagaimana, susah bergaul tadi, tidak suka keramaian, kemudian merasa malu di depan banyak orang. Kira-kira apa sih yang bisa membuat perubahan di dalam diri Nania untuk perubahan ke depannya? Kira-kira Nania akan melakukan tindakan seperti apa? Apakah Nania berusaha untuk berteman, kemudian chat atau bagaimana gitu sama berteman dengan lawan jenis? Jadi disini Nania akan berusaha, akan melakukan pendekatan dengan lawan jenis, kemudian berusaha untuk tidak malu ya, tidak malu di depan orang-orang banyak, dengan percaya diri dan jangan dengerin orang-orang lain gitu berkata apa. Gimana kira-kira apakah dengan layanan ini Nania merasa apa yang dirasakan setelah melakukan layanan ini? Lebih mudah? Iya. Kemudian apa yang membuat Nania ini merasa lebih lega setelah melakukan layanan ini? Jangan khawatir ya, biasa ungkapin aja setelah melakukan layanan ini bagaimana? Lega karena udah tahu Nania yang permasalahan dialami dan tidak lanjutnya bagaimana? Dirasa waktunya sudah cukup ya, 15 menit. Kira-kira untuk kedepannya apakah akan melakukan layanan konseling membahas mengenai permasalahan ini atau tidak? Apa sudah dicukupkan sampai di sini? Sudah dicukupkan ya. Terima kasih atas kedatangannya sini berbagi cerita dengan ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, dan ibu mohon maaf apabila ibu terdapat kesalahan dalam melakukan layanan ini. Ibu mohon maaf, dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang Nania merasa kurang atau apa, Nania boleh chat dengan ibu, boleh komunikasian atau bisa datang langsung ke sini gitu ya. Ucapkan terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih Ya, jalan ya. Waalaikumsalam.